Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Janji yang menjadi nyata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan di pembukaan daripada kitab Yosua ini menunjukkan satu fakta, yakni Musa hamba Tuhan itu mati. Jelas sekali dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang kedua bahwa hambaku Musa telah mati. Tapi saudara yang terkasih, dari pernyataan hambaku Musa telah mati ini menunjukkan beberapa fakta menarik lainnya, di mana kita melihat bahwa Musa mendapatkan penghargaan yang begitu besar di hadapan Allah. Dan pernyataan Tuhan hambaku Musa telah mati menunjukkan bahwa satu, ada hubungan yang sangat intim di antara Musa dengan Tuhan. Ada relasi yang sangat dekat di antara Musa dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyapa Musa dengan hambaku. Kemudian yang kedua, fakta menarik juga dari pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa Musa melayani Tuhan dengan setia sampai hari kematiannya. Kemudian fakta menarik lainnya dari pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa Musa benar-benar mengabdi hanya kepada Tuhan Allah saja dan bukan kepada para Baal sebagaimana yang disembah oleh orang-orang Israel pada masa itu. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat bahwa pada akhirnya Musa, pemimpin Israel yang besar yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir itu, pada akhirnya dia mati juga. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita di pembukaan dari kitab Yosua. Musa sebagai pemimpin telah mengakhiri kepemimpinannya, diganti dengan kepemimpinan yang baru, yakni Yosua. Masa dari Musa telah selesai dan babak baru itu dimulai dari kepemimpinan Yosua. Nah, saudara yang terkasih, kita perhatikan bahwa Musa mengawali pelayanannya dan mengakhiri pelayanannya dengan sebuah kematian. Musa bukan lari dari pelayanan. Musa bukan meninggalkan Tuhan dan pelayanan. Musa bukan pergi dan menyembah kepada dewa-dewa. Musa bukan pergi lari dan meninggalkan Tuhan hanya mengikuti kemewahan dan kenikmatan dunia. Tapi Musa mengakhiri pelayanannya kepada Tuhan dengan kematiannya. Babak Musa telah selesai dan Yosua dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita juga melihat bahwa dari pernyataan Tuhan kita menemukan ada janji yang besar. Di mana itu? Bagian ayat yang kedua dikatakan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itu adalah janji. Kalau kita mengingat, janji ini bukan janji yang Yosua baru terima, tapi janji yang sudah Allah berikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Janji itu terus Tuhan Yesus nyatakan dari generasi kepada generasi, dari satu pemimpin kepada pemimpin yang lain, hingga pada akhirnya pemimpin Yosua memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh nenek moyang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Berabad-abad telah berlalu, pemimpin boleh berganti,
tapi janji Tuhan tentang Kanaan tidak pernah berubah. Dia yang berjanji memberikan tanah Kanaan itu, dia menepati janjinya. Sekalipun dalam kurun waktu yang cukup lama, ratusan tahun, Israel lalu hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Tapi Tuhan setia pada janjinya. Dan kita melihat bahwa janji itu tergenapi dengan Yosua membawa Israel menduduki tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, dari sepenggal kisah, fakta menarik dari kematian Musa, kemudian kepemimpinan Yosua dan janji Allah, kita melihat dan kita perlu belajar bahwa Allah setia pada janjinya. Dia yang berjanji, dia pasti menepati janjinya. Kalau kita sebagai orang-orang percaya berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka sekalipun kelihatannya Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak menyatakan janjinya kepada kita, itu mungkin bukan waktu Tuhan. Jika waktunya telah tiba, dia pasti menunjukkan kasih dan kuasanya. Dan dengan demikian, saudara terkasih, kita lihat bahwa janji itu akan dan pasti tergenapi. Janji mengenai apa? Pertanyaan kita. Janji mengenai kehidupan di dalam dunia, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang percaya dari waktu ke waktu. Dan janji tentang keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita diberikan keselamatan kekal, yakni kehidupan di dalam sorga yang mulia. Itu adalah janji, bukan saja janji di dalam dunia ini penyertaannya, tapi janji di dalam kekekalan. Karena itu saudara terkasih, satu janji yang istimewa, yaitu janji keselamatan. Percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan bukti cinta kasih Tuhan, dan janji itu pasti digenapi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu saudara terkasih, pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita datang pada Allah dan percaya pada janjinya? Kalau kita mau percaya kepada janjinya, ada satu janji yang istimewa bagi seluruh manusia berdosa, yakni keselamatan kekal. Maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus? Karena hanya di dalam Kristuslah janji keselamatan itu diberikan. Mereka yang memiliki Kristus memiliki jaminan akan hidup yang tidak binasa. Percayalah kepada Allah, percayalah karena dia setia pada janjinya. Dan janji itu terus akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan secara sempurna kita akan terima itu di dalam sorga yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami boleh melihat kepada Allah yang memiliki janji. Engkau setia pada janji-Mu. Janji penyertaan selama ada di dunia. Tapi janji keselamatan kekal bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Biarlah kami sungguh ada di dalam Kristus, sehingga janji itu menjadi bagian dan jaminan kami untuk mendapatkan mahkota kehidupan kekal di dalam sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk Allah yang kami percayai, yang juga setia pada janji-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.